Sejak tahun 1989, dengan nama awal Akademi Keperawatan Pertamina, berkembang menjadi Stikes Pertamedica, merupakan sekolah tinggi ilmu kesehatan unggulan yang berafiliasi bawah naungan Pertamedica Foundation dan PT Pertamina Bina Medica IHC. Stikes Pertamedica hadir berkontribusi dan berkomitmen untuk mencetak tenaga kesehatan yang handal melalui program studi unggulan yang dimiliki seperti D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, S1 Gizi, dan D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Sebagai sekolah tinggi ilmu kesehatan yang terakreditasi baik sekali dari Lembaga Akreditasi Mandiri dari Tinggi Kesehatan Indonesia, Stikes Pertamedica memiliki sejumlah sarana-prasarana yang digunakan untuk menunjang pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa bereksplorasi, belajar mandiri, dan mengimplementasikan materi yang dipelajari. Di antaranya, mini hospital, laboratorium gizi, laboratorium teknik radiodiagnostik dan radioterapi, laboratorium computer based test, ruang kelas, perpustakaan, function room, dan lapangan. Stikes Pertamedica dilengkapi dengan lahan praktikum untuk praktik kerja yang terkoneksi langsung dengan rumah sakit Pertamedica. Selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedica. Salah satu institusi pendidikan kesehatan terbaik dengan fasilitas dan mutu yang terstandar. Ditunjang dengan sistem pengajaran yang berkualitas, Stikes Pertamedica siap menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional. Berbagai fasilitas telah kami lengkapi sesuai kebutuhan standar akreditasi. Sebagai salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan terbaik di Jakarta, Stikes Pertamedica berkomitmen kuat untuk mencetak tenaga kesehatan yang profesional dengan memberikan pengajaran yang berkualitas dan bermutu. Berbagai laboratorium kami lengkapi untuk menunjang pembelajaran praktikum para mahasiswa. Stikes Pertamedica memiliki laboratorium dietetik dan kulinari yang difungsikan untuk mengintegrasikan luasan topik dalam disiplin ilmu gizi. Dalam laboratorium ini dikembangkan bentuk-bentuk modifikasi beraneka rupa makanan yang menjadi jawaban untuk intervensi gizi praktis dari permasalahan metabolisme, gizi, dan kesehatan manusia. Laboratorium ini merupakan penunjang untuk proses pembelajaran beberapa mata kuliah wajib di program studi gizi Stikes Pertamedica, yaitu dietetika, gizi daur hidup, dan ilmu pangan. Laboratorium ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa maupun penelitian yang ingin melakukan studi di bidang pengembangan resep makanan maupun formula diet rumah sakit. Laboratorium ini memiliki desain ruangan yang menarik, pencahayaan yang terang, dan higienitas yang tinggi. Laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Selain itu, laboratorium ini juga dilengkapi dengan berbagai peralatan pengolahan makanan berbahan dasar teflon, stainless steel, maupun aluminium. Dan tentunya dilengkapi dengan berbagai macam alat penyajian berbahan dasar keramik dan kaca. Laboratorium Teknologi Pangan dan Organoleptik digunakan mahasiswa untuk praktek pengolahan pangan dengan berbasis teknologi seperti penggunaan suhu, sistem formulasi, fermentasi, pengawetan, ekstraksi, dan pengemasan produk pangan untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dan menghasilkan produk-produk inovatif yang bermanfaat terutama bagi kesehatan. Dalam laboratorium ini juga dilakukan pengujian cita rasa atau organoleptik terhadap sampel untuk mencari formula terbaik dan daya terima konsumen terhadap produk nantinya. Pengujian dilakukan dengan memberikan sampel yang berbeda yang telah disiapkan. Dengan masing-masing sampel diberikan kode yang berbeda, kemudian diberikan ke panelis untuk diuji, baik dari segi warna, rasa, aroma, dan tekstur. Hasil uji nantinya akan dianalisis menggunakan aplikasi statistik untuk mengetahui produk yang paling terbaik di antara beberapa produk yang telah diuji oleh beberapa panelis sesuai standar uji cita rasa atau organoleptik. Laboratorium Penilaian Status Gizi dan Edukasi Gizi yang ada di program studi gizi Stikes Pertamedica merupakan salah satu standar untuk kegiatan pendidikan mahasiswa jurusan gizi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium ini memfasilitasi proses belajar mengajar yang ditujukan untuk mencapai kompetensi mahasiswa dalam pengukuran status gizi secara antropometri, serta mendesain, membuat, dan menggunakan media edukasi untuk aktivitas penyuluhan dan konseling gizi. Laboratorium ini dilengkapi dengan beberapa alat penunjang. Laboratorium Biokimia merupakan fasilitas penunjang jurusan gizi Stikes Pertamedica yang difungsikan untuk mengembangkan ilmu biokimia baik secara teori maupun dalam pengaplikasiannya.
Laboratorium biokimia didesain secara menarik dan didukung dengan pencahayaan yang cukup terang. Laboratorium ini juga ditunjang dengan berbagai kelengkapan alat praktikum sehingga memudahkan para mahasiswa dalam proses pembelajaran. Laboratorium biokimia digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum mahasiswa seperti melakukan penapisan gizi melalui darah, diantaranya penentuan kadar hemoglobin, penentuan gula darah sesaat, penentuan kadar kolesterol, dan penentuan kadar asam urat. Selain itu, di laboratorium ini juga dapat digunakan mahasiswa untuk melakukan pengkajian gizi, seperti penentuan gula dalam urin, penentuan protein urin, dan penentuan kadar kreatin dalam urin. Dengan ditunjang laboratorium gizi yang lengkap, Stikes Pertamedica siap menjadi yang terdepan. Halo semuanya, halo Sobat Masak, selamat datang di podcast Akademi Stikes Pertamedica dengan saya Gina Nurfaiza, dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang peran Stikes dalam membentuk generasi anti korupsi. Mengenali untuk memerangi. Jadi Stikes Pertamedica ini adalah institusi pendidikan tinggi kesehatan yang memiliki visi mencetak tenaga kesehatan yang profesional, berintegritas, dan juga beretika. Jadi di Stikes Pertamedica ini tidak hanya keterampilan pendidikan yang ditekankan, namun ada juga nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan tentu saja anti korupsi. Di Stikes Pertamedica ini ada beberapa program studi unggulan, yaitu ada perawatan, ahli gizi, dan juga radiologi. Di setiap prodinya mempunyai pendekatan masing-masing dalam menanamkan nilai anti korupsi. Misalnya di keperawatan ini, mahasiswa diajarkan pentingnya kejujuran dalam pencatatan data pasien. Di gizi, kita belajar pentingnya tidak memanipulasi data survei. Dan untuk di radiologi, kita diajarkan untuk tidak menyalahgunakan alat dan memanipulasi laporan hasil pemeriksaan dari pasien. Jadi, hari ini tuh kita akan bahas tentang pentingnya anti korupsi di lingkungan mahasiswa kesehatan. Korupsi bukan hanya soal uang negara yang disalahgunakan, tapi juga bisa muncul dalam bentuk yang kecil di lingkungan kampus seperti titik absen, plagiat, mencontek, atau menyuap dosen. Jadi, yuk mari kita bahas tuntas bersama narasumber kita kali ini dengan Mutia Sabrina Ramadhani. Halo Kak Muti, apa kabar? Halo Kak Gina, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke, jadi langsung aja ya. Di sini aku mau langsung to the point aja nih. Menurut kamu itu kenapa sih anti korupsi itu penting bagi mahasiswa khususnya di bidang kesehatan? Kalau menurut saya, karena tenaga kesehatan adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Kalau sejak mahasiswa sudah terbiasa dengan korupsi kecil, nanti bisa berdampak besar ketika bekerja. Misalnya manipulasi laporan medis atau markup pengadaan alat kesehatan. Ini sangat berbahaya juga buat merugikan pasiennya. Oke, setuju banget nih. Nah, kamu sendiri tuh pernah gak sih menemukan praktik korupsi yang kecil itu di lingkungan kampus? Oke, sejauh ini sih pernah ya yang aku lihat. Contohnya kayak trip absen, nyontek, dalam kerja kelompok misalkan dia nggak berkontribusi, itu juga bentuk ketidakjujuran yang bisa jadi bibit korupsi sih menurut aku. Oke, betul banget. Jadi menurut kamu tuh apa sih langkah nyata mahasiswa ini dalam melawan korupsi? Wah, betul juga ya. Aku juga mau minta, bisa gak sih kamu itu ngasih contoh nyata praktik korupsi di lingkungan kesehatan yang mungkin gak yang disadari gitu? Tentu bisa. Aku pasti bisa jelasin, misalnya kayak di rumah sakit atau di puskesmas, ada oknum yang memasukkan data pasien untuk keuntungan pribadi, seperti mengklaim obat yang tidak diberikan. Terus ada di pengadaan alat kesehatan yang harganya dimarkup oleh pihak tertentu agar mendapat fee yang lebih. Terus ada lagi yang terakhir mungkin, atau bahkan di lingkungan kampus biasanya ada mahasiswa yang membayar orang lain untuk mengikuti praktik klinik atau magang seperti pengganti dirinya, seperti itu. Itu parah banget sih.
Padahal profesi tenaga kesehatan itu sangat berkaitan dengan nyawa seseorang dan keselamatan orang lain ya. Kalau misalnya korupsi itu masuk ke situ bisa akibatnya fatal banget dong. Betul banget. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita sebagai mahasiswa Stikes Pertamedika untuk mulai membiasakan diri bersikap jujur dan bertanggung jawab sejak sekarang. Oke banget nih. Jadi menurut kamu tuh apa sih langkah nyata mahasiswa Stikes Pertamedika dalam melawan korupsi ini? Oke, yang pertama, jujur dalam setiap proses pembelajaran. Yang kedua, berani menolak ajaran curang seperti nyontek, titip absen. Yang ketiga, ikut berkomunitas dalam kampanye anti korupsi di kampus. Dan yang terakhir, menurut aku menjadi contoh bagi teman-teman yang lain atau buat kakak tingkatnya atau adik tingkatnya. Wah, menarik banget ya. Nah, sebagai penutup di diskusi ini, aku mau ngajak kamu dong untuk baca komitmen ini kita sebagai mahasiswa Stikes ini untuk melawan korupsi. Kami mahasiswa Stikes Pertamedika berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam belajar dan bekerja, Menolak segala bentuk kecurangan akademik, menjadi agen perubahan dalam melawan korupsi, dan menyuarakan nilai-nilai integritas dimanapun kami berada. Oke, terima kasih banyak untuk kamu Tia sudah berbagi ilmu di Sobat Pasar ini. Jadi yuk mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, jangan dianggap sepele ketidakjujuran karena korupsi itu tumbuh dari pembiaraan yang kita biarkan. Sampai jumpa di episode Pasar berikutnya. Ingat, mengenal